bulan Ramadan kita akan belajar kurang lebih sekitar 90 menit. Jadi nanti kita pulang sekitar jam 16.35. Oke? Nah, di pertemuan hari ini kita akan bikin proyek yang baru lagi, di mana nanti pembuatan memory card ini akan ada beberapa part sampai dengan part yang ketiga. Nah, nanti pengerjaannya sama seperti di pertemuan pekan kemarin, kita sudah menggunakan Visual Studio Code. Jadi silakan nanti teman-teman masuk ke akun belajarnya itu melalui Visual Studio Code, gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Saum semuanya. Ini jawab-jawab saum. Devina, Akila, Raisya, saum. Saum puasa. Devina puasa. Oke, kalau yang laki-laki no excuse ya, pasti kalian harus puasa. Oke. Oke, sip. Terima kasih teman-teman ya. Nanti selama bulan Ramadan kita mulainya dari jam 3 sampai dengan 16.30, biar nanti sebelum jam 5 kalian sudah meninggalkan Algonovanya, biar nanti bisa persiapan untuk berbuka puasa, gitu ya. Oh, silakan. Oke, hari ini kita akan menyelesaikan proyek yang baru lagi, yaitu yang memory card. Nanti kita akan selesaikan selama 3 kali pertemuan. Jadi nanti tolong setiap pertemuan itu diselesaikan untuk materinya dan juga tugasnya. Karena nanti pertemuan pekan depan kita akan menambahkan kembali pemrograman untuk yang memory card. Oke, Aira sama Syam masuknya pakai Visual Studio Code ya. Kamu pakai masuknya. Di sini ada nggak? Di sini nggak ada. Coba di sini sana. Ayo. Oke teman-teman, sebelum kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini, kita warming up dulu. Kalian ada pilihan shell soccer apa smash card? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini 10 pas kalau mau smash card bertim. Mau apa? Smash card kan? Kita smash cardnya tim-timan ya. Ini pas ada 10, jadi kita berlima-berlima. Mau pakai yang mana nih arenanya? Yang mana? Mau kuburan?
merahnya tuh arah sana, bendera merah. Salah jalan. Bukan di situ, guys. Itu ada yang ngambil biru tuh, beneran guys. Ayo kita kejar. Aduh, nggak kejar ya. Ayo nggak ada jalan loh. Kesini nggak ada jalan loh. Yang jaga-jaga, yang ngejar-ngejar. Kabur loh.
semuanya kerja sama teman-teman, dan walaupun saya tidak dapat itu bendera. Oke. Ya, boleh dibuka saja. Oke. Karena tadi kita sudah warming up, sekarang kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kita mau bikin memory card. Nanti memory card itu akan kita selesaikan selama beberapa kali pertemuan. Ini adalah part yang pertamanya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan bikin sebuah aplikasi memory card di mana nanti munculnya itu adalah pertanyaan sama pilihan jawaban. Nanti pilihan jawabannya itu dia berupa radio button. Oke. Nah, sebelum kita bikin itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah secara fungsi, yang kedua secara antarmuka ataupun secara interface-nya. Jadi nanti kita harus bikin tampilannya dulu, template-nya. Setelah bikin tampilan ataupun template, baru nanti kita bikin untuk si fungsionalnya. Oke, nah nanti kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Jadi di sini nanti akan muncul pertanyaan secara acak, kemudian nanti akan muncul pilihan jawaban. Pilihan jawaban ini dia berupa radio button. Oke. Pertemuan pekan kemarin kita sudah belajar ini adalah bagian dari radio button. Kemudian answer ini pakai apa? Answer ini dia pakai apa? Answer ini pakai apa ya? Baru 2 hari kemarin. Pakai push button, betul ya? Nah, di sini untuk memory card-nya ini namanya adalah Windows title atau judul. Kemudian delay sama answer option ini adalah labelnya. Kemudian yang bulat-bulat ini yang pilihan jawabannya ini adalah radio button. Kemudian kalau yang answer ini adalah push button, di mana push button ini dia ada label answernya. Oke. Nah, kemudian nanti setiap pertanyaan yang muncul kalian jawab. Kalau jawabannya benar, nanti akan muncul tulisan seperti ini misalnya incorrect kalau jawabannya salah. Oke. Kurang lebih fungsionalnya seperti itu. Nah, di sini untuk pembuatannya kita bagi ke dalam dua. Yang pertama kita secara fungsinya dulu. Kalau secara fungsi pertama, nanti dia itu akan menyimpan data pertanyaan dan juga data jawabannya. Sama halnya seperti pas kalian bikin program tanya jawab, kalian akan tahu jawabannya itu benar kalau ada kuncinya terlebih dahulu. Ini pun sama. Kita bikin kumpulan pertanyaan, pilihan jawabannya, kemudian show ini apa, show win atau show true-nya nanti kita tunjukkan. Kemudian untuk tampilannya, pertama nanti kalian bikin dulu pertanyaan, kemudian dengan pilihan jawabannya, nanti pilihan jawabannya pakai 4 aja. Kemudian kita akan menampilkan jawaban yang benar, kayak kemarin yang terakhir lesson yang genap, yang pertemuan pekan kemarin, kita kan bikin radio button juga. Nah, di situ kalian ada 3 yang lose, 1 yang win. Show win sama show lose. Radio buttonnya yang betul itu yang mana? Kemudian ada tombol answer dan juga ada tombol next question. Nah, nanti untuk yang tombol answer sama next question itu kalian pakainya yang Q push button. Kemudian nah ini mengganti satu pertanyaan dengan pertanyaan lain. Jadi nanti akan muncul beberapa pertanyaan atau kalian harus bikin dulu beberapa pertanyaan yang nanti akan dimunculkan secara acak. Jadi nanti pertanyaan itu nggak akan berurutan, tapi nanti dia akan munculnya secara acak. Next. Oke. Sebelum kita lanjutkan, kalian mau review dulu materi yang sudah pernah kita pelajarin pada pertemuan pekan kemarin. PyGT fungsinya buat apa? Ya, saya tahu. PyGT fungsinya buat apa? Ada turtle, ada PyGT, ada pygame, ada random. Kalau PyGT buat ngapain? Kalau random buat acak sebentar. Kalau random kan buat acak. Turtle menggambar. PyGT buat apa? 1, 2, 3. Definan apa? PyGT buat apa? Library ini buat apa ya? Kalau turtle buat bikin gambar, pygame buat bikin game, aplikasi. Oke, PyGT buat aplikasi. Nah, ini adalah aplikasi berjendela. Ini secara umum ada 3 tampilan. Yang pertama adalah main Windows. Main Windows ini ada tampilan ininya, tampilan utamanya. Additional Windows kalau kalian bisa
Windows atau window tambahan. Kemudian widget ini adalah tampilan di dalamnya. Widget itu ada label, ada push button, kemudian ada push button dengan label, itu namanya widget. Kemarin modul PyQt itu ada dua. Apa aja? Pas kamu nge-import ada dua yang harus kamu import. Qt apa sama Qt apa? Qt yang pertama apa? Hah? No. Qt kalau satu lagi apa? Oke, betul. Nah ini ada dua modul yang harus kalian import dulu. Yang pertama ada Qt Core sama Qt Widget. Kalau Qt Core kalian importnya PyQt 5 Qt Core, kita import yang Qt-nya doang. Kalau kalian menemukan seperti ini, berarti dia hanya akan memanggil satu dua fungsi. Dari Qt 5 Qt Core, kita hanya akan mengimport Qt-nya doang. Oke. Kemudian yang kedua Qt Widget. Untuk urutannya, layoutnya, kemudian untuk label, untuk push button, itu namanya Qt Widget. Nah kalau Qt Widget, karena yang kita butuhkan itu banyak, jadi nanti jangan sampai kalian melewat satu library atau satu modul yang harus kalian import. Q application buat apa bilang? Sekarang kayak gini, nah sekarang kalian kasih. Apa? Bikin apa aplikasi? Kalau Q widget, Raisa? Q widget buat apa? Q label ya? Nih, kalau Q application berarti ini adalah sebuah fungsi yang kita gunakan untuk membuat aplikasi. Qt widget, Q widget itu adalah tampilannya dulu, tampilan yang di dalamnya itu. Kemudian ada Q label. Q label itu buat bikin pertanyaan, bikin jawaban, kemudian bikin ini apa? Bikin tambahan label yang lainnya lagi. Kayak tadi kayak correct, incorrect, itu namanya pakaian label. Q push button itu untuk tadi ada button yang bisa kita tekan. Kemudian kalau radio button itu adalah untuk pilihan jawaban. Jadi kalau pilihan jawaban kalian nambah ini itu dengan cara ngeklik lingkarannya itu, maka pakainya yang radio button. QV box layout buat apa? QV box layout. Betul. Ada alignment. Alignment itu adalah untuk mensejajarkan. Nah, kita mensejajarkannya ada dua, secara vertikal dan juga secara horizontal. Oke. Kemudian kita sejajarkan misalnya secara vertikal. Di align-nya itu mau gimana? Mau rata kiri, rata kanan, center. Nah, kalian nanti pilih yang alignment center. Maka nanti vertikalnya dia di tengah-tengah. Kalau yang horizontal juga sama. Kalau yang horizontal itu pakai QH box layout. Dia berarti secara horizontal. Nah, ini udah kita bahas. Nah, ini. Di sini ada beberapa vertikal dan horizontal. Kalau vertikal berarti ini. Nanti kalian, ketika kalian bikin widget yang isinya label, isinya push button, isinya text, itu ketika kalian belum di alignment, dia itu munculnya akan sembarang dulu. Nah, setelah kalian tambahkan fungsi alignment, alignmentnya mau gimana? Mau vertikal atau mau horizontal? Kalian misalnya vertikal, baru nanti dia akan disejajarkan secara vertikal. Saat ini vertikal. Kemudian ini horizontalnya, biar dia posisinya alignmentnya itu pas di bagian Windows-nya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Kan kemarin itu yang nggak masuk tuh Syam sama Aida masuk ya kemarin? Masuk ya, berarti cuma Syam doang. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke bagian memory card-nya. Untuk pengajaran memory card, di sini ada 4 kali pertemuan, ada 4 part. Yang akan kita kerjakan di pertemuan hari ini itu adalah ini dulu. Pertama, nanti kalian akan menambahkan daftar pertanyaannya dulu. Oke? Nanti kita bikin pertanyaan. Kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Oke. Kemudian nanti kita bikin widgetnya dulu.
atur dulu. Kemudian lokasinya, tata letak, kemudian tampilan dari jendela utamanya mau seperti apa. Ini untuk yang part pertama terlebih dahulu. Nah ini radio button, ini Q label. Kalau ini apa namanya? Ada lagi? Kalau ini apa namanya? Ayo apa namanya? Kan kalau satuan disebut radio button. Kalau yang ini apa semuanya? Patun aja. Oh ya. Ya no, apa? Kan kalau satu radio button. Kalau semuanya namanya apa? Kalau ini apa? Tadi apa? Push button. Kalau ini apa? Hah? V-box. V-box itu kan vertikal. Kalau ini semua nih yang ada di radio button. Group box. Kan kalau satu namanya radio button. Kalau semuanya namanya group box. Nah, kita masuk ke group boxnya dulu. Di sini ada radio group box, berarti kita akan menggabungkan radio buttonnya menjadi satu. Oke? Nah, kemudian Q group box. Nanti kalian kasih opsi. Nah, di sini ada radio button satu, layout case. Nah, ini untuk mensejajarkan secara horizontal. Kemudian ini adalah untuk mengatur si widgetnya. Kemudian ini ke radio group box kita atur tata letaknya mau di mana. Oke? Karena dia sudah jadi satu, maka nanti yang harus kita grup itu adalah radio group box, bukan radio button lagi karena udah kita gabungkan menjadi satu radio group box. Oke? Nah, sini kalau kalian lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang horizontal. Vertikalnya ini cuma ada 2. Nih, kalian fokusnya yang di sini. Gimana caranya biar nanti dia itu kepecahnya seperti ini. Ada 2 di kiri sama ada 2 di kanan. Yang pertemuan pekan kemarin kalian tuh pernah bikin H1, H2, H3 sama H4. Masih ingat? Nah, sudah menguap Kak. Bapak. Nih, tadi karena ini sudah kita gabung, dia nggak akan dihitungnya jadi 1, 2, tapi dia akan dihitungnya jadi 1. Karena ini udah kita grup. Ini adalah group box layout yang di dalamnya ada radio button. Oke. Nah, buka dulu. Di sini kita mau bikin radio group boxnya dengan label tidak jawaban, kemudian radio button 1, radio button 2, radio button 3 sama radio button 4. Ingat teman-teman ya, nanti ketika penyusunan radio button kemudian menambahkan label itu jangan asal. Misalnya kalian nambahin jawaban yang betulnya itu di radio button 3. Nanti ketika kalian mau memunculkan fungsi show winner atau show win, berarti harus memanggil radio button yang ketiga juga. Oke? Nah, kemudian nih, layout answer 1, layout answer 2 sama layout answer 3. Kenapa hanya satu V-nya ada 2? Piano. Kenapa hanya satu V-nya 2? Terus? Vertikalnya yang mana berarti? Enak sama? Kok vertikal gitu? Sharp. Vertikal yang mana? Vertikal yang QV. Yang ini ya? Itu Enak Smurfs dan Jolems dan Aloes. Terima kasih Piano sama Syah. Iya. Answer 1 Q horizontal box layout. Oke. Ini kan udah di grup kan? Kalau udah di grup dia hitungnya 1 atau hitungnya di 2? Kalau ini kan udah digabungin, dihitungnya jadi kalau vertikalnya dia 2. Makanya di sini horizontalnya jadi 1 kalau udah di grup, kemudian vertikalnya tetap dia dipisah.
biar nanti dia tetap terpisah. Nah, baru di sini setelah kita bikin variabelnya, baru kita tambahkan widget sama radio buttonnya. Oh, di answer yang kedua itu ada radio button 1, di answer yang kedua ada radio button yang kedua. Berarti ini radio button 1 sama radio button 2, ini answer yang kedua. Kemudian answer yang ketiga isinya ada 3 sama 4. Berarti ini answer yang ketiga. Nah, answer yang satu ada 2 sama 3. Kalau 2 sama 3 berarti Smurf sama apa ini? Sama ini. Ini sama ini. Bentar. 1 tuh 2 dan 3. 2 itu Smurf. 3 itu ya ini. Lewat ini berarti answer 3. 1. Ini untuk menentukan jawabannya. Mana yang salah, mana yang benar. Karena nanti akan dipanggil di bagian showing-nya. Sampai sini clear untuk nge-groupingnya? Ada yang tanyakan dulu kan? Nah, kalau dia berarti ada yang nggak ngerti. Paham nggak? Jadi kalian bikin dulu variabel radio groupnya, isi radio buttonnya, atur layoutnya, kemudian atur layoutnya itu kamu mau isi dengan radio button yang berapa. Berarti ini radio button 1, 2, answer 2, 3, 4, answer 3. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin kan muncul tuh Windowsnya tak muncul, terus sama kalian dilebarin lebar ke bawah, lebar ke kanan, itu namanya stretch, di stretch, dilebarin. Makanya kalau kalian muncul ini, pas dikit kan ada tanda panah tuh, kalian tarik erat, nah itu adalah stretchnya. Oke. Nah, di sini ada alignment H center, berarti horizontalnya horizontal tengah-tengah, vertikalnya juga vertikal tengah-tengah. Kemudian ini ada stretch, kita kasih 1. Kemudian ini button OK, stretchnya 2. Nah, ini ada spacing. Selain tadi pengaturan vertikal sama horizontal, untuk ngasih space, teman-teman tambahkan spacingnya dulu. Spacingnya ini pakai pixel berarti. Nah, contohnya kayak gini. Line 1, LB question, alignment, center sama vertikal. Baris yang ketiga, kita stretch 1, yang isinya itu adalah button OK sama stretchnya 2. Line 3, stretchnya 1. Jadi kita fokusnya di yang di sini. Ada yang kira-kira? Kok menang semua? Ada yang tanya dulu nggak? Aman? Noval? Oh, sekarang nggak mau kalian cuma jadi juru petik. Oke. Sebentar. Nah, itu lessennya belum buka ya? Sebentar, tak buka dulu. Buka lesson yang nomor 43.
suka? Nah, ini ada hari pertama pembuatan antarumahnya dulu sama formulir jawaban yang benar. Oke, berarti kita fokusnya ke petunjuk yang ke satu sama petunjuk yang kedua. Hubungkan modul yang diperlukan. Tadi modulnya 2. From 585 the tipikor Wijet apa aja tuh? Comment security widgetnya masukin. Ada 8. Apa aja? Yang pertama? Apa pertama? Application. Biar kalian nggak kemudian apa lagi? Hah? Widget dulu dong. Kemudian horizontal baru vertikal. Kemudian yang vertikalnya apa lagi? Untuk bikin grouping Q group, Q group box. Untuk bikin pilihan jawaban Q radio button. Untuk bikin tombol push button. Untuk bikin label buat objek aplikasi. Objek aplikasi apa? Berarti kalian manggil elemen apa? F sama dengan hah? Hai. Q apa? Q aplikasi. Kemudian buat widget pertanyaan dan widget tombol. Bikin tombolnya. Misalnya button OK sama dengan apa kalau button tuh? Push button. Isi labelnya. Nah, ini. Question. Kalau question pakai apa? Apa? Kalau question pakai apa? Pakai apa Aira? Q-nya buat question. Buat pertanyaan pakai apa? Hah? Label. Masukin labelnya pertanyaannya. Apa ya pertanyaannya? Kita lihat dulu. Pertanyaan. Oh, the most difficult question in the world.
jangan masukin dulu ininya ya, jangan masukin dulu ininya. Kita masukin pilihan jawabannya itu pakai option. Option 1, option 2, option 3 sama option 4. Karena pengen tahu kalian sampai radio data aja dulu. Biar nggak jadi topik. Bikin radio datanya. Dulu, ayo bikin radio data. Radio data. Ini kalau dikasih kalian cepat aja. RDTN underscore 1, RDTN underscore 2, nah itu video datanya. Isiannya kalian pakai option aja dulu, jangan pakai yang jualan. RDTN underscore 1, RDTN underscore 2 sampai dengan 4. Bikin area datanya. Pakai option dulu, option 1 sampai dengan option 4. RDTN underscore 1, RDTN underscore 1. Ada yang RDTN manggil apa? Nanti katanya pakai opsi 1, 2, 3. Manggil itu lagi ya. Kasih opsi di labelan. Kalau ini kan di depan itu. Bikin dulu variabel datanya RDTN 1, RDTN 2 sampai dengan 4. Nah, nih kita bikin dulu variabel untuk menyimpan opsinya RDTN 1 sampai dengan RDTN 4. Ini nanti kalian menyesuaikan ya. Yang penting yang sudah kalian deklarasikan sama yang nanti kalian panggil di bawah itu harus sama. Misalnya ini pakai ANS 1, ya berarti nanti pas dipanggil di bawahnya harus pakai ANS 1. Nah ini untuk labelnya kalian isi dulu seperti ini, jangan dulu dimasukkan pilihan jawabannya, kita masukin ini aja dulu. Setelah ini nanti kalian alignment. Alignment berarti horizontalnya 1, vertikalnya 2.
button 1 sama radio button 2 kita masukin ke ANS 2. Nah, silakan yang ke ANS 3 ada 2 juga.
atau enggak di logot. Di pojok kanan atas itu ada tanda panah. Ada tanda panah di sini. Tanda panah kanan buat melompat. Nah ini ada tanda panah ini diklik buat lompat. Oke, sip, terima kasih teman-teman semuanya. Cuma 1,5 jam jadi nggak kerasa. Punya udah selesai. Nanti insya Allah di pertemuan pekan depan kita lanjutkan untuk part yang kedua. Karena masih bulan puasa jadi 1,5 jam atau 90 menit. Bentar. Kita tuh terakhir belajarnya kayak spill dulu deh. Februari, Maret, tanggal 7 kita terakhir belajar, jadi masih ada 2 kali pertemuan lagi selama Ramadan. Oke, nanti setelah tanggal 7 baru libur, nanti masuk lagi setelah Ramadan. Oke, silakan teman-teman, karena waktunya udah selesai boleh dilogot dulu, kemudian komputernya silakan di-share. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita refleksi dulu sebentar. Tadi kalau saya mau bikin aplikasi, library utama yang saya panggil apa? Ada 2 library, apa aja? No, bukan itu. Yang utamanya Qt-core sama Qt-Widget. Oke, itu adalah 2 yang harus kita include-kan dulu. Qt-core dia cuma ngambil Qt-nya doang. Makanya tadi import PyQt. Kalau yang Qt-Widget ada apa aja? Shell. Qt-Widget yang kamu import elemennya apa aja? Satu aja. Q application. Q application. Aira? Q level. Nova? Udah di sekolah. Devina? Application, level, sama? Nah, Qt Pusdatan. Ada lagi, yuk. Label udah. QV box layout. Terus? QX box layout. Oke, nah itu tadi kalian itu nggak sembarangan mengimport elemen, tapi itu ada fungsinya. Nah kemudian untuk penggunaan elemen itu tergantung dari proyek yang mau kalian pakai. Misalnya karena tadi ada radio button itu vertikalnya ada 2, makanya tadi kita manggil memerlukan yang namanya vertical box layout. Kemudian kita butuh di horizontalkan ya, kita panggil yang horizontalnya. Tapi misalnya kalian punya pilihan jawabannya itu yang tidak 2 vertikal, tapi cuma ada 1, 2, 3, 4, berarti kalian pakainya vertikal aja. Kenapa sih? Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyakan? Udah, kalau nggak ada. Baik, kalau tidak ada yang mau tanyakan, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yang menjalankan ibadah puasa, nanti insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan pekan depan. Sekian dari Kayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hati-hati di jalan.